Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Parman Putra, NPM saya 52204113885. Di sini saya akan membahas sedikit tentang modul input output. Dari apa itu modul input output, kategori perangkat eksternal yang terhubung dengan modul input output, fungsi, struktur, dan teknik pengoperasian dari modul input output. Langsung saja kita akan masuk ke apa itu modul input output. Modul input output adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara sistem komputer dengan perangkat eksternal. Contoh perangkat eksternal yang terhubung adalah bisa seperti keyboard, monitor, seperti di samping saya, mouse, maupun printer yang seperti di belakang saya itu. Jadi modul input output bertindak sebagai penghubung antara perangkat-perangkat yang telah saya sebutkan tadi dan sistem komputer. Kategori perangkat eksternal yang terhubung dengan modul input output. Yang pertama ada human readable, atau perangkat yang memungkinkan manusia untuk membaca atau menampilkan informasi secara langsung. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. Kemudian yang kedua adalah machine readable, atau perangkat yang dirancang untuk membaca atau memproses informasi dalam format yang dapat dipahami oleh mesin atau sistem komputer, yang mana berhubungan dengan peralatan seperti disk drive, video card, atau sound card. Kemudian yang ketiga ada communication, berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya yaitu wireless network, network call, dan modem. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi-fungsi dari modul input output. Fungsi yang pertama adalah control dan timing, yang berfungsi sebagai pengatur aliran data antara resource internal atau CPU memori dengan device eksternal. Dengan prosedur transfer data dari device ke CPU, yang pertama adalah CPU akan mengirimkan permintaan untuk memeriksa status perangkat ke modul input output. Kemudian modul input output akan memeriksa status dari perangkat, dan perangkat akan memberikan status ke modul input output. Kemudian setelah perangkat atau device memberikan status ke modul input output akan memberitahu CPU tentang status dari perangkat yang diperiksa. Kemudian modul input output itu akan menerima data dari perangkat, dan data tersebut akan diberikan ke CPU oleh modul input output itu. Selanjutnya CPU akan mengirimkan instruksi kepada modul input output untuk mengirimkan data tersebut, dan modul input output akan mengirimkan data tersebut ke perangkat. Kemudian fungsi yang kedua ada CPU communication, yang berfungsi sebagai media komunikasi antara CPU menuju device eksternal dengan prosedur. Yang pertama adalah CPU memberi perintah ke modul input output. Nah, CPU di sini akan mengirimkan perintah kepada modul input output untuk melakukan operasi tertentu, seperti membaca atau menulis data ke perangkat, mengatur mode operasi, atau melakukan kontrol lainnya. Prosedur kedua adalah modul input output akan memeriksa alamat. Nah, setelah menerima perintah dari CPU, modul input output akan memeriksa alamat yang ditentukan untuk menentukan perangkat mana yang akan diakses. Alamat ini merujuk pada lokasi memori atau register yang terkait dengan perangkat yang dimaksud. Kemudian prosedur terakhir adalah melaporkan status ke device. Setelah modul input output memeriksa alamat, ia akan berinteraksi langsung dengan perangkat yang sesuai. Modul input output akan mengirimkan sinyal atau perintah ke perangkat untuk menjalankan operasi yang diminta. Nah, selama operasi tersebut berlangsung, perangkat atau device dapat melaporkan status kepada modul input output seperti siap atau terjadi kesalahan. Kemudian fungsi ketiga adalah data buffering, yang berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori maupun dari device, dan melakukan buffer agar kecepatan dari device atau perangkat lebih cepat. Dengan prosedur yang pertama adalah CPU akan memberikan data ke modul input output, dan modul input output itu akan meneruskan data ke perangkat, dan perangkat akan mengumpulkan data
yang kemudian akan diberikan ke modul input output untuk dikirimkan ke CPU. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai error detection atau berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Contoh kesalahan adalah bisa seperti paper jam, basic sector, kertas habis. Dan contoh dari metode deteksi adalah bit parity atau bit parity. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur dari modul input output. Nah, salah satu contoh macam modul input output seiring perkembangan zaman yang adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Nah, namun bagaimanapun kompleksitas dari suatu modul itu terdapat kemiripan struktur. Nah, antarmuka atau interface dari modul input output ke CPU melalui bus system komputer terdapat 3, yaitu saluran data, saluran kontrol, dan yang terakhir adalah saluran alamat. Bagian terpenting ini adalah blok logika input output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching juga pada blok logika input output ini. Kita akan masuk ke teknik-teknik pengompresan dari modul input output. Teknik yang pertama adalah input output terprogram. Pertukaran data terjadi antara CPU dan modul input output. Dalam input output terprogram, CPU akan menjalankan program yang memungkinkan operasi input output secara langsung, seperti transfer data, pengiriman perintah baca dan tulis, serta pemantauan perangkat. Kemudian teknik yang kedua adalah interrupt driven input output. Kelebihan dari teknik ini adalah prosesnya tidak membuang-buang waktu. Proses pertama adalah CPU akan mengeluarkan perintah input output pada modul input output bersamaan perintah input output dijalankan modul input output. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan modul input output ini akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Meskipun itu kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik ini dan teknik sebelumnya. Yang pertama, CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus. Dan kedua adalah tidak ada waktu tunggu bagi CPU, yang artinya prosesnya akan lebih cepat. Kemudian kita masuk ke teknik terakhir yaitu DMA, Direct Memory Access atau DMA atau Direct Memory Access adalah sebuah komponen khusus yang bertugas untuk memfasilitasi transfer data langsung antara perangkat input output dan memori utama tanpa melibatkan pemrosesan oleh CPU utama. DMA di sini bertindak sebagai prosesor khusus yang mengambil alih tugas transfer data sehingga mengurangi beban dari CPU utama dari program input output. Dengan DMA, data dapat ditransfer secara efisien dan cepat antara perangkat input output dan memori utama tanpa harus melalui pemrosesan CPU. Itu saya sedikit pembahasan tentang modul input output yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam menjelaskan. Saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.